Kita masuk di pelajaran hari Minggu. Silakan Pendeta Robert. Oke, hari Minggu judulnya adalah di Patmos. Banyak orang berpikir Patmos adalah tempat yang gersang dan nggak ada siapa-siapa. Hari Minggu kita akan lihat langsung Pulau Patmos itu seperti apa. Ya. Patmos merupakan satu tempat kering pulau bebatuan di Laut Tengah. Panjangnya 10 mil dan lebarnya 6 mil pada bagian yang paling luas. Kerajaan Romawi menggunakan pulau itu bersama pulau-pulau lain di sekitarnya sebagai satu koloni tempat hukuman bagi para pembangkang politik. Jadi itu tempat untuk orang-orang yang bermasalah sama pemerintahan saat itu. Para penulis Kristen yang hidup sekitar masa penulisan Kitab Wahyu menyatakan dengan suara bulat bahwa penguasa Roma telah mengasingkan Yohanes ke Patmos karena kesetiaannya kepada Injil. Jadi, faktor utama Yohanes dibuang itu karena satu, yaitu Injil. Nggak ada yang lain. Rasul yang sudah tua itu sungguh menjalani di Patmos semua kesukaran pemenjaraan kerajaan Romawi. Jadi, saat itu Yohanes sudah tua. Kemungkinan dia diperlakukan sebagai seorang penjahat, dirantai, diberi hanya sedikit makanan, dan dipaksa untuk melakukan pekerjaan keras dengan ancaman cambuk tanpa belas kasihan dari serdadu Roma. Jadi dia di sana juga dipaksa bekerja. Di sini ada kutipan dari buku Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 7, halaman 481. Penjelasan mengenai Patmos. Patmos, suatu pulau yang tandus dan berbatu karang di Laut Tengah, telah dipilih oleh pemerintah Roma sebagai tempat pembuangan penjahat-penjahat. Jadi Yohanes ini itu penjahat, makanya dia dibuang ke Patmos. Tetapi kepada hamba Allah, tempat tinggal yang suram ini menjadi pintu gerbang surga. Wow. Jadi orang bilang itu tempat pembuangan yang paling mengerikan, tapi untuk Yohanes itu bilang pintu gerbang surga. Disinilah terpisah dari suasana yang sibuk, dari kehidupan yang Yola bilang, ya mungkin nggak ada sinyal, nggak ada GPS, nggak ada internet, nggak ada telepon, nggak ada listrik. Tapi disitulah kebahagiaan itu kayaknya full ya, puncaknya. Ia ditemani oleh Allah dan Kristus dan malaikat-malaikat surga. Dan dari mereka ia menerima petunjuk untuk sidang pada segala waktu. Jadi kita pikir itu tempat yang paling nggak enak, tapi ternyata Tuhan bikin itu menjadi tempat yang paling indah. Oke, terima kasih Pendeta Robert. Kalau kita bicara mengenai penderitaan ya, kayaknya kalau ditanya Pendeta Robert mau menderita nggak? Pengen hidup menderita nggak? Enggak. Enggak ya? Kalau Pendeta Viko? Kalau mau memilih sebenarnya nggak mau ya. Iya. Tapi untuk kita sebagai orang percaya kan Tuhan sendiri sudah bilang, sebagaimana aku diterima, kamu pun akan diterima. Tapi sebagaimana aku pun ditolak atau menderita, ya kamu pun akan menderita. Tinggal bagaimana kalau memang Tuhan bilang ke saya, kamu harus menderita. Menderitanya memang seperti dulu-dulu, zaman dulu. Ya pasti Tuhan yang akan sanggupkan. Tapi untuk memilih mau menderita ya nggak mau lah. Iya, biasanya soalnya mau orang itu agama apapun ya, termasuk orang-orang Kristen kalau ditanya mau menderita, enggak deh gitu kan. Tapi di sini kita melihat satu cerita, bahkan banyak juga cerita di dalam Alkitab yang memang mereka ada di dalam penderitaan gitu. Dan bahkan maksudnya sebagian cerita yang ada di dalam Alkitab, contohnya Sadrak, Mesak, Abednego gitu kan, mereka dilepaskan dari dapur api. Tapi ada juga rasul-rasul yang pada akhirnya masuk di dapur api dan tidak dilepaskan, Tuhan ya mengizinkan mereka untuk menjalani itu gitu. Jadi memang penderitaan bagi orang-orang Kristen itu nggak usah dicari. Kalau pendeta bilang nggak usah dicari-cari penderitaan itu, karena akan datang. Yang kita harus lakukan adalah bersiap. Silakan pendeta. Jadi gini, ini menarik nih bicara masalah penderita. Menurut siapa menderita? Kan begitu. Saya ambil contoh.
Sepertinya kita bertiga ini suka camping nih. Sepertinya tidur di tenda, sleeping bag, pas musim hujan, hujan-hujanan. Orang melihat yang nggak suka camping menderita itu. Tapi bagi kami nikmat. Enjoy ya. Enjoy gitu loh. Nah, sebaliknya kami melihat orang yang tidak pergi camping menderita, itu orang tuh nggak pernah menikmati alam. Jadi poin saya adalah kata menderita di sana adalah bukan sesuatu bukan sesuatu yang terjadi kita kecemplung ke dalam, bukan itu poinnya. Jadi yang saya maksud adalah begini. Pada waktu kita menjalani satu kehidupan yang mana kehidupan itu berbeda dari kehidupan pada umumnya, orang akan katakan tuh anak menderita deh. Contoh. Tahun lalu lagi musim tuh lagu judulnya, sorry kalau saya sebutkan, makan daging apa gitu dengan sayur apa gitu kan. Bagi orang yang menikmati makanan itu nikmat. Tapi bagi orang yang tidak pernah makan itu dikatakan apa? Itu orang nggak pernah makan ini menderita banget deh hidupnya. Padahal bagi yang nggak makan, ya inilah kenikmatan hidup itu. Jadi kembali, pada waktu kita menjalani satu kehidupan kekristenan yang berbeda dengan apa? Dengan kehidupan pada umumnya mayoritas, tanpa sadar kita akan tersingkirkan. Nah, tersingkirkan ini menurut mayoritas itu orang menderita deh itu. Tapi bagi orang yang menjalani satu apa? Kenikmatan. Tidak heran Rasul Paulus katakan, bagiku kehidupan ini ada tentang Yesus Kristus. Kenikmatan bagiku mengabarkan Injil, itu Rasul Paulus katakan. Tapi bagi orang lain menderita ini. Maksud saya begini, Yola dan pemirsa, saya jangan sampai pemirsa, waduh jadi Kristen kok menderita. Bukan itu poinnya. Jadi pada waktu kita menjalani kehidupan kekristenan yang benar, berbeda dengan situasi pada umumnya, itu lambat laun akan semakin tersingkirkan. Orang yang melihat tuh orang menderita banget hidupnya. Tapi saya katakan tenang. Kalaupun kamu akan mengalami peristiwa itu, aku akan menemani kamu. Terima kasih pendeta. Itu jaminan Yesus yang selalu ada buat kita. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.